wal ilmu nafi'u huwa yazidu fi haufika minallahi ta'ala. Wal ilmu, dan bermula ilmu an-nafi'u, yang bermanfaat, huwa, dia itu, dan bermula ilmu yang bermanfaat itu, huwa, yaitu ma ilmu yazidu, yang bisa menambah, ma yazidu, ilmu yang bisa menambah, fi khaufika, di dalam rasa takut kamu, minallahi ta'ala, daripada Allah Ta'ala. Jadi ilmu yang bermanfaat, ilmu ketika kita pelajari, kita tambah takut sama Allah. Kenapa? Karena Allah selalu perhatikan kita. Dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, tidak lepas kita dari pandangan Allah. Ya mau kemana? Dunia milik Allah, bumi milik Allah. Nah, inilah ilmu yang kita pelajari, ilmu yang menambah takut kita, rasa takut kita kepada Allah. Kalau kita berbuat dosa, kita akan disiksa, kan jadi takut. Ya kan? Bukan bicara fadhil. Namanya ilmu yang bermanfaat. Orang zikir nih baca ini tanda pati ini loh. Nah, itu kan fadhil. Jadi bukan karena Allah. Nggak takut kan? Yang wa yazidu fi basiratika, selain merasa tambah takut kita kepada Allah Ta'ala, wa yazidu, dan yang menambah, fi basiratika, di dalam basir penglihatan, batin kamu, dan yang menambah di dalam penglihatan batin kamu, bi uyubi nafsika, dengan aib-aib kamu sendiri, dengan aib-aib diri kamu sendiri. Jadi aib-aib kita ini kita perlihatkan di hadapan Allah. Saya lemah, subhanaka ya Allah, maha suci Engkau ya Allah. Ini sesungguhnya saya, kuntu adalah saya, minal zalimin, daripada orang yang zalim, orang yang jahat pada diri sendiri. Maksudnya apa kita minta kayak gitu? Agar Allah berikan kita kekuatan. Makanya kan ada kalimat subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jadi rasa takut kita, penglihatan batin kita, maka kita muhasabah, menghisab diri. Kita muraqabah, kita pikirin diri kita. Seberapa banyak amal yang kita lakukan untuk akhirat kita. Dunia mah nggak ke bawah, karena dunia majra'atul akhirat. Dunia itu ladang untuk akhirat. Jadi penglihatan kita, mata batin kita ini, ya, kita bisa mengetahui terhadap kecelaan, terhadap aib diri kita sendiri. Wa yazidu fi ma'rifatika, wa yazidu, dan
yang bisa menambah fi ma'rifatika di dalam makrifat kamu. Makrifat itu mengenal, di dalam makrifat kamu bi ibadati rabbika, dengan beribadah kepada Tuhan kamu. Jadi seberapa besar kita mengenal diri kita, sudahkah kita menunaikan hak-hak Allah, lebih banyak mana ketimbang kita ibadah dengan yang bukan ibadah. Nah, ini yang perlu kita pikirkan. Bicaranya kan bicaranya. Ayo boleh ngomong lagi ya. Karena kecampur, karena kebagal. Wa yuqallilu min rabbatika bidunya, wa yuqallilu, dan menyedikitkan, wa yuqallilu, dan dia menyedikitkan min rabbatika, dari cintanya kamu, dari kecintaan kamu di dunia terhadap dunia. Jadi menyedikitkan kecintaan kamu terhadap dunia, terhadap harta dunia. Nah kalau kita udah ibadah terus nggak kepikiran tuh dunia, ntar mah dunia ngikutin. Makanya jangan kita butuh sama dunia butuh sama kita. Kenapa Ustaz masih miskin deh? Ya mungkin mikirin dunia. Ya, karena nggak fokus jadinya. Ya, harusnya mikirinnya akhirat aja udah. Selangkah bisa itu. Kena tetap. Iya kan? Jadi dunia kurang ini, kurang itu. Nggak ada ini. Padahal dunia mata. Jadi menyedikitkan di dalam kecintaan kita terhadap dunia. Maka ini sudah dikatakan zuhud. Zuhud itu mengedepankan akhirat daripada dunia. Wal akhiratu khairun minal ula. Gitu kan? Dan akhirat itu lebih baik dan lebih utama. Dunia lupa. Iya. Karena dunia gak ngaji, takut lapar. Padahal kita di pikiran ngaji buru-buru. Ya kalau dia mengalahkan dunia, kan Allah kasih jalan tuh, kerjaan yang diridhoi. Ya itu bisa ngaji kayak gitu. Karena mengutamakan akhirat. Lagi ya. Itu. Wa yazidu fil akhirati, dan yang bisa menambah fil akhirati di dalam, wa yazidu, dan yang bisa menambah di dalam kecintaan kita, dan yang bisa menambah di dalam kecintaan kita fil akhirati, terhadap akhirat.
Ya kita ini cinta akhirat, kita cari bekal untuk akhirat. Karena perjalanan dunia sebentar, sedangkan yang paling lama perjalanan akhirat. Kalau di dunia kita nggak punya bekal untuk akhirat, lalu bagaimana akhirat kita? Bonek itu bocah nekat. Ya nekat. Ya dia mau menyeberang lautan tanpa perahu. Tahu perahu ada? Lautan itu luas. Dia pikir cuma pakai modal ya berenang sampai ke tepian. Itu namanya nekat. Wayat tahu dan yang bisa membuka basirotaka akan penglihatan hati kamu. Wayat tahu dan yang bisa membuka basirotaka akan penglihatan hati kamu. Bi'awati dengan bahaya-bahaya amalika amal-amal kamu. Jadi amal-amal kita yang membahayakan diri kita ini terbuka. Mata batin kita nih kalau kita kerjain. Kayak ilmu-ilmu yang dulu saya pelajari, ilmu kejawen, terus kedikjayaan, dan semacam kata ya. Karena itu bukan amal akhirat. Jadi tinggal lepas satu-satu kita gelutin dunia, gelutin untuk akhirat sudah yang berhubungan ke akhirat. Ini salah satu agar mata batin kita ini dengan ilmu-ilmu yang bisa membahayakan amal-amal kita, terbuka hati kita. Kita bisa tahu kalau kita lakukan begini nih bahannya kayak gini nih. Jadi kita udah sebelum berbuat kita udah menilai bahwa amal-amal yang membahayakan udah jauhi. Hatta sehingga tahtaliza kamu dapat menjaga minha daripada itu bahaya. Jadi terjaga kita dari bahaya. Jadi terjaga kita dari bahaya. Gitu. Wa yudli'uka dan yang memperlihatkan ka akan kamu ala maka yidi syaitan terhadap tipu daya syaitan. Jadi Allah perlihatkan seperti contoh Syekh Abdul Qadir Jailani dibodak terus karena dia merupakan wali kutub, digoda sama syaitan. Banyak ibadahnya. Jalan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kemudian datang cahaya mendekati. Apa katanya? Wahai Syekh, sudah kamu istirahat dulu dengan ibadah. Kata Nur, kata cahaya. Ya, istirahat dulu. Ya, amal kamu sudah banyak. Udah sekarang umur kamu masih jauh.
kamu melakukan ini, ya kan, perbuatan dosa. Nah, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani karena tahu itu bukan Allah. Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak diumpamakan oleh sesuatu. Nah, cahaya itu berkata seperti itu. Ya. Akhirnya apa? Ya. Pergi ke pusatnya iblis. Kalau dia bisa mengetahui tentang tipu daya syaitan, bahwa Allah tidak berbentuk, karena Allah itu ya mempunyai sifat kesempurnaan. Kalau lebay tak ya. Nah, Ini ini model karena bahasanya gini, 1 detik pun atau satu menit pun lepas aja dia imannya dari badan, maka hancur dia. Itu tipu daya setan itu begitu. Kita banyak tertipu karena kita manusia lemah dan kita akui ini. Makanya kita berusaha semaksimal mungkin untuk kita lebih mengetahui ilmu-ilmu agama dengan kita banyak membuka kitab-kitab ulama. Inilah yang harus kita lakukan. Ya, bukan hanya sekedar omong-omong dan bisa kita langsung merasakan dan kita bisa introspeksi diri kita. Nah, itu yang namanya disebut ilmu yang bermanfaat. Tinggal wa kayfiyati talbis. Wallahu a'lam.